ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa ke dalam tangan kuasa Yesus. Haleluya. Terima kasih pengorbanan segala kebaikan kemanakah Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami
terjadi dalam hidup kami. Apapun kondisi kami saat ini Bapa, kami mau mengatakan Kau selalu baik Bapa dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
keras melangkah hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Keras Langkah hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Ini jalan ke Korintus jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Ini jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh
Monggo sami derek Gusti Gusti Yesus kang juru wilujeng monggo sami derek Gusti Monggo Bu sami derek Gusti monggo Bu sami derek Gusti Gusti Yesus kang juru wilujeng monggo Bu sami derek Gusti Monggo sami derek Gusti monggo sami derek Gusti monggo sami derek Gusti Gusti Yesus kang juru wilujeng monggo sami derek Gusti monggo sami derek Gusti monggo sami derek Gusti. Haleluya. Mari silakan duduk. Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kasih dan anugerah-Mu yang selalu kami rasakan dan selalu kami peroleh, dan kami mau terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kami. Tuhan, Tuhan sendiri yang akan hadir dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau penyertaan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang kami rasakan hari ini sehingga kami boleh bersatu berkumpul Tuhan di dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026 ini. Tuhan, kami mau hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan, dan kami ingin semakin hari semakin bertumbuh iman kami di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa hari ini bukan suatu hal yang kebetulan bagi kami Tuhan. Tuhan akan membentuk secara pribadi, kami pribadi lepas pribadi Tuhan, yang sangat rindu kuasa-Mu, yang tidak akan pernah mampu dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Maka secara khusus Tuhan, hari ini kami mau serahkan setiap pergumulan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada penyertaan, selalu ada berkat-berkat-Mu yang terus-menerus melimpah bagi kami di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, keluarga demi keluarga Tuhan. Haleluya Tuhan, secara khusus hari ini Tuhan, kami mau bawa ke dalam doa gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan program-program yang terbaik bagi gereja ini Tuhan, memampukan gereja ini untuk membawa iman yang lebih baik, yang semakin bertumbuh dan ada perubahan di dalam kami Tuhan. Bahkan melalui penyertaan-Mu Tuhan, Tuhan akan menyertai setiap kebutuhan gereja ini, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menyediakan kebutuhan bagi gereja ini Tuhan. Haleluya Tuhan, merupakan kerinduan bagi kami Tuhan untuk dapat menjadi cahaya bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan melihat kesungguhan seluruh jemaat di gereja ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu sendiri yang terus mengalir bagi gereja ini Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, kami juga mau bawa ke dalam doa Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sudono Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tugas-tugas di dalam beliau menjadi pendeta di gereja ini Tuhan. Di dalam beliau menjadi mentor bagi kami semuanya Tuhan. Bimbing Bapak Gembala Pendeta Sudono ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh sukacita, bahkan damai sejahtera biarlah selalu turun di dalam beliau, di dalam keluarga beliau Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam pelayanannya, di dalam tugas-tugas kedinasannya Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan akan memberikan kesehatan, menjamah keuangan beliau Tuhan.
membawa tangan-tangan kasih yang penuh dengan sukacita atas keluarga beliau Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan bagi seluruh pengerja gereja yang dengan sukacita, dengan setia melayani pun Tuhan. Berikan berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan talenta yang baru bagi kami Tuhan. Membawa setiap pelayanan kami menjadi lebih baik dan memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir di dalam pelayanan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami juga mau bawa ke dalam doa Tuhan seluruh jemaat GBI WTC Gunung Batu ini Tuhan. Berkati keadaan kami Tuhan. Sertai setiap daya dan usaha kami Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai pekerjaan kami, memberikan terobosan yang baru bagi usaha-usaha kami Tuhan. Dan Tuhan sendiri juga membawa damai sejahtera bagi keluarga, demi keluarga GBI WTC Gunung Batu ini Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan keuangan seluruh jemaat, seluruh keluarga demi keluarga GBI WTC Gunung Batu ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan menjamah keuangan kami, memberkati dengan berkelimpahan setiap keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan akan selalu hadir dengan berkat-Mu, dengan kasih-Mu dan anugerah-Mu yang seperti air di sungai, terus menerus mengalir di dalam keluarga ini Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan setiap kesehatan keluarga demi keluarga ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga demi keluarga akan dijauhkan dari roh jahat, roh setan, roh sakit, penyakit yang bisa membawa kami ke dalam keadaan yang buruk. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah boleh hidup dengan oleh keadaan. Kami tidak akan pernah kalah karena keadaan yang sering sekali menyudutkan kami Tuhan, yang sering sekali terasa berat bagi kami Tuhan. Berangkat dari tersebut Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon kuasa dari Roh Kudus-Mu Tuhan, selalu menyertai keluarga demi keluarga, baik itu mengenai keuangan kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, dan yang lainnya Tuhan. Kami mau secara khusus serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Bagi saudara kami yang saat ini masih merasakan sakit penyakit Tuhan, kami percaya kasih-Mu kiranya akan menjamah keberadaan mereka Tuhan, menguatkan mereka, memberikan kelegaan bagi mereka Tuhan. Bahkan secara khusus Tuhan akan menjamah melalui obat-obatan yang saat ini mungkin sedang dikonsumsi. Tuhan akan datang melalui saudara-saudara yang terdekat bagi mereka, yang penuh dengan kasih, merawat mereka, mendorong setiap kesembuhan bagi mereka Tuhan. Berikan kesabaran bagi saudara kami ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi saudara kami Tuhan, agar mereka boleh menjadi sarana kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu menolong keberadaan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami juga mau bawa ke dalam doa Tuhan negara kami yang sebentar lagi mau memperingati hari kemerdekaannya Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan akan selalu hadir. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan makna, arti dari kebenaran kemerdekaan itu sesungguhnya Tuhan, yaitu mengenai kebebasan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan suatu makna yang lebih melalui pejabat-pejabat kami, melalui orang-orang yang memiliki kuasa, otoritas penuh di negara kami Tuhan. Biarlah dan kiranya
orang-orang tersebut akan memiliki kasih. Orang-orang ini akan memiliki sukacita yang hanya dari Engkau Tuhan, membawa kedamaian bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Sukacita yang dari Engkau, biarlah Tuhan akan terus berikan bagi negara kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau serahkan jalannya ibadah pada sore hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar lagi Tuhan, hambanya Bapak Pendeta Pak Tahwianto yang akan menyampaikan firman pada sore hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa, dan kami percaya bahwa firman tersebut adalah Tuhan sendiri yang datang di dalam kami, dan firman tersebut akan memampukan kami di dalam setiap keadaan kehidupan kami Tuhan. Firman tersebut juga akan memampukan kami dalam segala hal kehidupan kami Tuhan. Bimbing kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan jalannya penyampaian firman pada sore hari ini Tuhan. Dan juga setiap sesi ibadah pada sore hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan pergumulan kami. Haleluya. Amin. Selalu
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih karunia, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Pagi ini, siang ini kami akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari catatan kitab suci yang akan kami baca. Mohon Engkau berkenan memberkati kami. Tolong dan bimbinglah hamba-Mu yang membicarakannya, merenungkannya Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu dan urapan-Mu yang menolong dan menuntun kami hamba-Mu untuk berbicara atas nama-Mu dan juga umat-Mu yang akan mendengarnya atas nama-Mu Tuhan. Bawa pikiran hati kami untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu, mohon kuasa-Mu Tuhan. Kami menolak dan mengikat roh distraksi yang membuat kami keluar dari area kebenaran kitab suci. Dan kami membawa roh kami, kesadaran kami oleh kuasa Roh Kudus, oleh berkat-Mu Tuhan, untuk mengerti dan juga menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas. Kita membuka Alkitab kita dari Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai dengan yang terakhir dalam perikop ini ya. Ya, sampai dengan ayat yang ke-26. Kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian lewat di slide. Bapak-bapak akan membaca bersama dengan saya ayat yang ke-17, ibu-ibu, kaum wanita membaca ayat yang ke-18 bergantian sampai dengan ayat yang ke-26 kita baca bersama-sama. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 17 kita bapak-bapak bersama saya. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ibu-ibu. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah
dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, semua orang dalam menjalani permasalahan hidup ini dan melalui persoalan hidup inilah orang itu mencari Tuhan untuk memberi pertolongan atas masalah yang dihadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta kita itu seorang guru. Ada sekolah, namanya sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu waktunya terbatas. Ada jeda, ada waktu yang ditentukan untuk selesai. Tetapi dalam hidup ini ada namanya sekolah kehidupan yang tidak pernah selesai sepanjang umur. Orang akan selalu mendapatkan suatu rintangan dalam hidupnya untuk dijalani, dan melalui rintangan inilah kita sedang belajar, saudara. Saya dulu berpikir bahwa saya akan begini, setelah begini, saya akan tenang. Tidak melakukan apa-apa. Ternyata tidak bisa. Ketika ada seorang yang kaya raya, dia berkata begini, aku akan memenuhi lumbungku dengan makanan dan minuman, dan aku akan duduk diam dan bersenang-senang. Tapi Yesus berkata, hai orang bodoh, orang sesat, hari ini juga nyawamu saya ambil. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara dalam hidup ini mendambakan ketenangan atas dasar apa yang saudara miliki, saudara kuasai, termasuk di dalamnya uang, dan itu menjadi andalan ketenanganmu, saudara, maka saudara sedang tersesat. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang menjalani sekolah iman, percaya kepada Yesus, menaruh ketenangannya bukan pada keadaannya. Hari-hari ini kita diungkapkan oleh fakta dan realita bahwa orang itu tidak bisa mapan. Dulu orang itu bercita-cita kerja menjadi pegawai negeri atau menjadi apapun supaya menjadi mapan. Dan saudara, hari ini kehidupan tidak seperti yang diharapkan. Fakta bahwa kemapanan hidup tidak bisa diraih orang karena begitu cepatnya pergantian situasi dan segala kondisi. Hari ini mungkin orang sedang berjaya, berhasil dalam bisnis, tetapi lusa belum tentu berhasil. Hari ini mungkin orang, saudara dan saya sedang terpuruk, tetapi belum tentu esok pagi saudara masih tetap terpuruk. Inilah saudara dan saya belajar sekolah hidup. Kalau saudara ke gereja, itu artinya saudara sedang sekolah iman. Karena apa? Iman inilah yang membuat saudara bisa tetap tenang di tengah-tengah kekurangan saudara. Iman kepada Yesus inilah yang bisa membuat saudara berpengharapan, optimis di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti. Karena apa? Karena kita dituntun, dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari kisah Lukas 5 ayat ini, kita akan belajar bagaimana orang itu menjalani kehidupan secara pribadi maupun bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi
Tuhan, kalau kita melihat ada satu pergumulan yang dihadapi dalam kisah Lukas 5 tadi, bahwa ada orang yang lumpuh dihadapi orang ini. Dan di satu sisi ada kabar bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang bisa menyembuhkan. Lalu mereka datang bersama-sama, digotong, ya mungkin saudaranya, koleganya, atau temannya, atau apanya lah ya, teman dekatnya, lalu dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kita akan belajar dari kesepakatan. Orang 4 yang membawa orang sakit ini bersepakat untuk membawa saudaranya yang sakit menghadap kepada Yesus. Nah, kesepakatan ini, saudara, hal yang penting bagi saudara dan saya sebagai suami dan istri, dan juga sebagai sesama anggota gereja ini, untuk membangun kesepakatan. Karena apa? Kesepakatan ini dayanya sangat luar biasa. Kalau orang Jawa berkata, berat sama dijinjing, apa Pak? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu dalam kesepakatan. Kesepakatan ini bukan hanya melibatkan tindakan fisik, tindakan perbuatan, tapi didahului dengan pikiran, gagasan, kesamaan berpikir, kesamaan beriman, saudara. Kesulitan kita sebagai suami dan istri, ayah dan anak-anak adalah kita membangun kesepakatan iman, kesepakatan berpikir. Kesepakatan makan mudah, tetapi kesepakatan berpikir ini yang mendatangkan dampak luar biasa. Saudara bisa sepakat mau ke Prawoto, tetapi kalau pikiranmu tidak sepakat, tubuhmu berjalan bersama-sama menuju ke Prawoto, tapi pikiranmu tidak di tempat itu. Inilah yang mendatangkan namanya distraksi, keluar dari keadaan yang sedang diingini. Saudara, kita banyak hal keluar dari keadaan yang sedang kita ingini. Kita berlari-lari pikiran kita berlari-lari kesadaran kita, tidak sedang dalam keadaan yang sedang kita ingini. Orang itu cemas karena memikirkan masa depan. Orang itu bisa kecewa karena memikirkan masa lalu. Tetapi sebenarnya bahwa hari ini, di sini sekarang ini, inilah keputusan yang saudara dan saya harus ambil. Bukan besok, bukan dahulu, tetapi sekarang. Oleh sebab itulah kesepakatan berhubungan dengan pikiran ini, supaya apa? Supaya kita hadir. Dan ketika kita bersepakat, Bapak Ibu, di dalam Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19 dikatakan begini. Ya, kita masih ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Kesepakatan untuk meminta, kesepakatan saudara-saudara orang yang sakit untuk membawa pada Yesus Kristus. Ini yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesepakatan inilah yang membuat Yesus hadir di tengah-tengah kita, dan apa yang kita doakan, apa yang kita minta itu diberikan oleh Tuhan. Bahkan dalam Kejadian 11, kesepakatan itu, Tuhan itu tidak bisa
tidak bisa menghentikan orang yang sepakat, saudara. Kejadian 11 itu ada kasus kasus Menara Babel yang dirubuhkan melalui bahasa manusia yang dikacaukan. Karena apa? Kesepakatan yang dikerjakan oleh manusia mempunyai kekuatan untuk terlaksana, baik itu yang jahat maupun yang buruk, maupun yang baik, saudara. Nah, saudara dan saya di dalam Yesus untuk sepakat di dalam hal yang benar. Katakan amin. Jadi kesepakatan. Setelah bersepakat, mereka datang kepada Yesus dan kita lihat ada hambatan. Di dalam Lukas 5 ayat 19 dikatakan begini. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tempat tepat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang punya iman dalam Alkitab itu, Roma 9 ayat 10 atau berapa itu ya, dikatakan begini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Coba Pak Lisa, Roma berapa itu kalau di Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, iman inilah yang membuat orang itu berani bertindak, saudara. Karena iman orang itu berani bertindak, menjebol kenteng untuk bertemu dengan Yesus. Dalam tanda kutip bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan aturan, saudara. Karena iman, saudara. Dan iman itu mendorong orang untuk berani berbuat berdasarkan kenyataan hari ini. Bukan besok, saudara. Kesesatan kita, anak-anak muda, dan kesesatan saya dahulu, bahwa saya bertindak hari ini, tetapi untuk besok yang akan datang. Ketika kita bertindak, ya bertindak hari ini, apa yang ada pada kita. Jangan bertindak melakukan sesuatu berdasarkan apa yang saudara harapkan. Bertindak berdasarkan iman, itu bertindak berdasarkan dorongan keyakinan, bukan dorongan harapan, saudara. Kalau saudara bertindak berdasarkan dorongan harapan, harapan itu masih masa depan, dan masa depan itu kita tidak tahu. Siapa yang bisa menentukan masa depan? Tidak ada, saudara. Saya setelah tua ini baru sadar bahwa masa depan itu tidak bisa kita tentukan. Katakan amin. Ora iso, saudara. Maka jangan bertindak berdasarkan masa depan. Aku tak ngene kah? Aku besok ngene, aku tak ngene. Artinya apa? Gambaran indah masa depan yang belum tentu diambil keputusan hari ini, dan banyak orang terjebak, saudara. Terjebak ketika dia membayangkan masa depan yang indah-indah, lalu mengambil keputusan berdasarkan masa depan, bukan berdasarkan iman, lalu dia terjebak dengan berbagai macam persoalan. Kalau petani itu begini, Bapak Ibu. Lagi nandur jagung, diceblokno, wis dipekno utang. Itu artinya bertindak dengan harapan masa depan untuk mencukupi kebutuhan hari ini. Oleh sebab itu banyak yang menjadi masalah, saudara. Banyak yang menjadi masalah, karena apa? Itu belum terjadi tapi sudah dipanen hari ini. Ini hati-hati, saudara.
anak-anak muda dan kita semua belajar untuk mencukupkan diri apa yang ada pada kita, melakukan apa yang bisa kita kerjakan hari ini dengan iman, saudara. Dahulu ketika saya muda, jatuh bangun, ditolak itu biasa. Tetapi satu hal, saya tidak mengambil tindakan engko besok nek aku ngene berdasarkan harapan ke depan. Saya diberkati dengan kisah-kisah dalam Alkitab. Apa yang di tanganmu, kerjakanlah itu. Ketika saya wis gede wayah rabi, orang duit andi kerjaan, saya kerja Jakarta, jadi kuli bangunan, saudara. Dan banyak orang tahu, saiki yo, Mas Kang Patah iki direwangi sekolah bertahun-tahun kok terima jadi kuli bangunan. Saudara, saya lakukan karena ini yang saya bisa kerjakan. Dari pekerjaan bangunan inilah muncul berbagai macam pikiran. Oh iya, luru duit dengan cara ini iso, tapi awakku kok gak kuat. Lalu timbul ide dan gagasan melakukan hal yang lain yang bisa dikerjakan. Ketika orang itu berani menghadapi masalahnya hari ini, mengambil keputusan hari ini berdasarkan hari ini sekarang ini, maka orang itu akan dapat menjalani hidup dengan berani dan dengan tepat. Di dunia ini tidak ada yang sempurna dalam arti tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Semua ada hambatan dan semua ada problemanya masing-masing, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan, kalau kita balik lihat, Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir, kanan kiri gunung yang tinggi, belakang tentara Romawi yang menggunakan perlengkapan tentara mengejarnya, pakai kuda dan kereta, di depan laut Teberau yang menganga, saudara. Tetapi dalam kondisi yang membahayakan, Tuhan itu mengasihi umatnya. Tuhan itu mengasihi kita semua, saudara. Lalu firman Tuhan, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat, lemparkanlah itu. Pukullah laut dengan tongkatmu. Dan bukan sungai ya, laut menjadi jalan raya, saudara. Kabar baiknya bagi saudara dan saya dalam sekolah iman ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika saudara percaya dan beriman. Tidak usah jauh-jauh, apa yang ada di tangan saudara, kerjakan, lakukan untuk solusi kehidupanmu. Apa yang ada di tanganmu, bukan apa yang ada di pikiranmu jauh ke depan. Hari ini apa yang ada di tanganmu, kerjakan. Kalau bisa bertani, bertani. Kalau bisa bercocok tanam, bercocok tanam. Kalau bisa nukang-nukang. Kalau bisa nyopir-nyopir, cari uang untuk solusi kehidupan. Bukan mengangan-angan apa yang ada di pikiran bayangan kita, saudara. Ketika orang terhambat, lalu dia bisa mendobrak iman pikirannya, hatinya didobrak oleh iman, mengambil tindakan yang nyata untuk membongkar rumah, atap untuk supaya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah tindakan iman, saudara. Iman itu tidak berpangku tangan ya. Iman itu tidak berpangku tangan dan bermuram duruja mengharapkan sesuatu terjadi. Apa yang ada di tanganmu, lakukan, dan itulah tindakan
iman, saudara. Tindakan iman itu nyata. Dan ketika orang itu membaca kitab suci, di tengah-tengah keterpurukan, membaca, mendapatkan 1 ayat, 2 ayat, lalu menjadi menjadi kekuatan daya geraknya. Terjadi, saudara. Terjadi. Saya itu ingat, ketika saya mau rabi, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, saya berdoa membaca kitab suci. Dalam Yeremia dikatakan begini, lihatlah, aku akan membuat sungai di padang gurun. Ada kata-kata di dalam Yeremia. Lihatlah, aku akan membuat sungai di padang gurun. Lalu terpikir saya, ini pikiran Tuhan, perkataan kitab suci kok dia mampu membuat sungai di padang gurun, artinya padang gurun itu bisa muncul sungainya. Saya berpikir begini, kalau begitu, hidup saya walaupun di padang gurun gersang, tidak ada air, Tuhan bisa menciptakan sungai di padang gurun. Saudara, saya yakini itu. Saya yakini itu bahwa saya di padang gurun, ya. Saya dalam kesulitan, ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup membuat sungai di padang gurun, saudara. Saya itu pagi-pagi benar. Waktu saya di Kudus, saudara, pagi-pagi benar itu, saya tidak kenal Bahiling, saudara. Saya memberanikan masuk ke kantornya, saudara. Ada apa? Om, saya minta tolong saya kerja, Om, kasih kerja. Jadi apa? Jadi kondektur gitu. Sapa wis jenengmu? Tanya gitu ya. Itu. Saya naik sepeda, saudara. Datang ke tempat. Ya, sapa kancamu di sini? Banyak, Om. Termasuk saya menyebut almarhum Pak Mas Wardoyo itu. Ya. Terus saya ngomong juga dengan Mas Wardoyo dan ngomong juga dengan yang lain. Artinya saya diundang dikerja di situ, saudara. Kerja di situ di tempat yang asing bagi saya. Saya membawa emosi perasaan saya itu orang halus, orang yang dihormati, sekolah pendeta, tapi kerja di situ, saudara, malunya minta ampun. Betul, saudara. Tetapi karena didorong oleh apa tadi itu, kebenaran kitab suci, saya bergerak melampaui apa yang saya rasakan, apa yang saya takutkan, apa yang saya gentarkan. Saya melangkah, ngelamar pekerjaan itu. Dan ketika di lapangan, saudara, di lapangan, saya waktu itu kan ya halusan ya, bertemu dengan banyak orang. Itu, saya ingat ketika saya antara malu-malu gitu ya, malu-malu, menawarkan Semarang gitu ya. Semarang gitu. Ada bos saya itu namanya Pak Yonatan itu. Yanto, ya Om, banter. Saya berani banter. Semarang gitu. Dan akhirnya saudara tahu, apa yang disukai orang itu bukan karena suka, tapi karena biasa dilakukan. Begitu saya menjadi kondektur selama 4-5 tahun, saya senang, saudara. Tidak ada rasa malu, minder, hilang, saudara. Bahkan ketika saya meninggalkan kondektur, ciliane anakku lanang Joshua itu, saya merasa kesepian, karena biasanya kumpul orang dapat uang. Haha, hihu, saya kesepian dan saya ketagihan.
Saya itu seringkali ke Semarang karena kangen, saudara. Jadi jangan biarkan saudara yang merasa senang ini, senang itu, lalu menyenangi yang senang dan tidak menyukai yang tidak senang. Manusia dewasa, orang dewasa itu Bapak Ibu Saudara, akan mengambil tindakan bukan berdasarkan suka dan tidak suka, tetapi berdasarkan iman dan tujuan hidup yang benar, saudara. Karena apa? Kesenanganmu itu adalah kebiasaanmu. Maaf saudara, kalau anak-anak kecil, sejak kecil didulang ibunya, maaf ya, dengan grontol wedhus, maka ketika dia dewasa juga senang dengan grontol wedhus. Saya senang tiwul karena dulu itu seringkali makan tiwul, saudara. Nah, kesenanganmu itu pembangunan dari rumah tangga dari ayah dan ibumu. Dan kita perlu membangun kesenangan baru berdasarkan dengan tujuan ilahi, iman kepada Yesus, saudara, dan saya kerjakan, saudara. Di dalam ayat Yakobus 2 ayat 17, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, saudara. Beriman menjadi makmur berkelimpahan, oke, tetapi apa yang saudara kerjakan harus kerjakan. Tidak bisa berpangku tangan, tapi harus melakukannya. Orang 4 tadi tidak berpangku tangan, nanti Yesus akan datang sendiri. Dia membongkar bangunan rumah yang dibangun untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Saudara, di dalam pikiran saudara dan saya, itu ada banyak bangunan yang menghalangi saudara percaya pada kitab suci. Ada banyak bangunan yang menghalangi pikiran saudara ketika saudara mendengarkan ajaran Tuhan melalui renungan, melalui mimbar seperti ini, menolak saudara. Karena apa? Karena ada bangunan yang dibangun dulu di dalam otak pikiran kita, pengalaman kita, saudara. Maka kalau kita mengikuti perdebatan agama, betapa susahnya saudara-saudara kita yang di luar Kristen untuk mempercayai bahwa dosa ditebus oleh Tuhan, hidup baru di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tidak masuk akal. Nah, iman kepada Yesus itu tidak masuk di akal pikiran kita. Sesuatu yang di luar nalar kita, saudara. Saudara dan saya itu percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus surat hutang saudara. Dihapus oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Darah Yesus inilah yang menjadi sandaran kita untuk kita berani beriman. Alkitab ini yang menjadi sandaran pikiran kita untuk berani berharap. Kalau saudara dan saya tidak banyak membaca kitab suci, harapan saudara hanya apa yang saudara pikirkan. Ketika tidak ada di pikiran dan saudara tidak bisa mengharapkan. Bagaimana orang itu bisa keluar dari kesulitan yang besar dan mengubah hidupnya menjadi baik? Karena apa? Karena ada kitab suci, saudara. Saya sedang menikmati video Paul Yonggi Cho di Korea. Saya juga dulu pernah memiliki bukunya, namanya Dimensi Keempat, entah kemana sekarang itu. Paul Yonggi Cho itu seorang pendeta, saudara.
Orang yang miskin, papa sakit-sakitan. Tetapi ketika dia membaca kitab suci, timbul iman bahwa bisa melakukan hal yang besar di dalam Tuhan. Lalu dia melakukan beriman seperti yang dikatakan oleh Tuhan dan menjadikan Korea Utara, dia membangun gereja terbesar karena iman, saudara. Iman kepada Tuhan yang diberitakan Alkitab. Kalau saudara beriman berdasarkan keadaanmu, berdasarkan pikiranmu, hasilnya sedikit, saudara. Saya termasuk orang yang sangat mengandalkan pikiran, tapi hasilnya memang tidak banyak, saudara. Dibanding dengan jerih lelah dan usaha saya, hasilnya tidak banyak. Karena apa? Mengandalkan pikiran. Pikiran itu baik, tapi tidak bisa kita andalkan. Yang kita andalkan adalah Tuhan. Kita berpikir, kita berjalan, tapi yang kita andalkan adalah Tuhan, bukan pikiran kita. Maka ada Alkitab berkata demikian, Tuhan memberikan melampaui apa yang kita pikirkan. Memberkati saudara dan saya melampaui apa yang saudara dan saya pikirkan. Bahkan doakan. Karena pada umumnya doa kita itu seputar pikiran kita. Tapi iman itu bergerak melampaui pikiran kita, saudara. Maka anak-anak muda, bangunlah imanmu melalui membaca kitab suci. Keadaanmu hari ini, keadaan yang terbatas, keadaan yang tidak pasti untuk ke depan. Maka bangun imanmu dengan baik-baik. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Supaya Tuhan berbicara. Apa ya yang harus saya lakukan? Kalau orang tertentu punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Tuhan larang ini, Tuhan larang itu, Tuhan izinkan ini. Ada yang bisa begitu. Tetapi untuk saya itu orang yang termasuk orang yang gugu karpe di pikiran saya. Nah, Tuhan itu begini. Kalau saudara itu termasuk orang yang mengandalkan kekuatan pikiranmu, usahamu, Tuhan itu kalau menuntun itu, yang kamu anggap baik, yang kamu rencanakan baik, itu ditutup, saudara. Tidak bisa dan menimbulkan kecewaan. Tetapi Tuhan membuka yang lain. Karena kita tidak suka, kita tidak match dengan perasaan senang kita tolak. Padahal itu yang dikehendaki Tuhan. Hidup kita itu seperti itu, saudara. Belum tentu yang kita sukai itu dikehendaki Tuhan. Tetapi yang dikehendaki Tuhan pasti suatu saat saudara menyukai walaupun tadinya tidak suka, saudara. Orang Jawa berkata, witing tresno jalaran saka kulino. Artinya apa? Apa yang saudara sukai itu tidak mutlak harus saudara pegang. Tetapi yang saudara perlu pegang adalah belajar beriman, membaca kitab suci. Dan apa yang terjadi, saudara, di dalam Alkitab yang kita baca. Ketika orang yang lumpuh sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata begini, ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jadi yang membuat masalah hidup saudara dan saya di bumi ini adalah rasa bersalah. Rasa bersalah kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, sehingga menimbulkan aku gak layak aku nek gak ngene engko gak diberkati, aku nek gak ngene engko ora ditampa Tuhan, aku engko nek ora ngene doaku gak dikabulkan. Itu namanya rasa bersalah yang menghantui langkah-langkah kita. Maka Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Lalu ayat yang berikutnya,
terkait dengan orang sakit ini? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni dan mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Yesus berkata, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu orang sakit itu bisa bangun, saudara. Pergumulan banyak orang hari ini, ada yang karena sakit. Ada pergumulan banyak orang hari ini juga ada yang karena kebutuhan hidup tentang uang. Itu nyata, saudara, tetapi percayalah kepada firman Tuhan. Tuhan sanggup menolong saudara ketika saudara timbul iman untuk sesuatu yang bisa kamu kerjakan dengan tanganmu. Hari ini Tuhan akan menolong kita untuk mencukupi kebutuhan kita. Katakan amin, saudara. Bukan nginteni besok nek anu besok, enggak. Hari ini apa yang ada di tangan saudara, kerjakanlah. Musa, lempar tongkatmu, lalu dilempar dan menjadi ular yang memakan ular ahli sihir di Mesir. Ketika dipukulkan pada batu karang keluar air. Ketika dipukulkan ke laut menjadi jalan raya. Kehidupan kita itu selalu berganti-ganti masalah, tetapi iman yang berdasarkan kitab suci inilah yang akan menolong saudara dan saya untuk tetap menjalani hidup ini dengan berani. Katakan amin. Untuk menjalani hidup ini dengan berani. Dan berani bertindak, saudara, dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Kalau di gereja bisa nyapu di gereja, bersihkan. Ora sah ngenteni engko besok nek iso bayar uang kon ngresiki gereja. Jangan. Apa yang bisa kita kerjakan, ikut doa-doa, saudara. Itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekolah iman. Di gereja itu ada sekolah iman supaya apa? Saudara belajar setia, mengikuti apa yang ada pada gereja. Mengikuti. Ada doa, ikut doa. Ada apapun, ikut, saudara. Karena apalagi yang muda-muda, anak-anak muda kita itu, harus kita buat ke gereja itu menjadi kesenangan. Saya amati Bapak Ibu Saudara di lingkungan kita, pemuda-pemuda Kristen baik gereja di situ maupun mungkin di sini Bapak Ibu. Anak-anak muda mendapatkan hiburan di luar, tidak senang ke gereja, saudara. Dan ini menjadi pergumulan pikiran kita bersama. Mari bawa anak-anak kita untuk di gereja. Saya mau katakan, seburuk-buruknya di gereja lebih baik dari seindah-indahnya di jalanan. Betul? Seburuk-buruknya di gereja masih lebih bagus daripada anak-anak kita itu nongkrong di jalanan. Bukan berarti tidak perlu, tetapi jangan banyak-banyak. Sudah, saya berkata kepada anak saya tadi, kumpullah dengan orang-orang yang bermutu, maka engkau akan menjadi bermutu. Orang-orang yang beriman, maka engkau akan menjadi beriman. Berkumpul itu artinya injit, ngomong dengan hati, dengan pikiran, bertukar rasa, sambung rasa dengan orang-orang yang bermutu baik. Orang-orang gereja, orang-orang dewasa, maka kamu akan menjadi orang dewasa. Tapi kalau kehidupanmu berkumpul dengan orang-orang yang tidak bermutu, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang
punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kita itu cenderung niru, saudara. Ini itu penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Di sini ada HP, Bapak Ibu, jenengan punya HP, anak-anak sampean punya HP. Notifikasi di beranda TikTok saudara, di beranda YouTube saudara, itu cerminan apa yang ada di pikiranmu. Kalau di beranda TikTok saudara, itu berbicara, muncul ketoprak, enggak salah ini ya, berarti di pikiranmu itu ketoprak. Tapi kalau di YouTube yang akun YouTube-mu itu muncul dengan notifikasi doa firman, berarti pikiranmu itu berhubungan dengan doa dan firman. Sama, hidup saudara dan saya itu, maaf, ditentukan oleh isi kepalamu, isi otakmu, bukan ditentukan oleh harapanmu. Garis bawahi, realitas hidupmu tidak ditentukan oleh harapanmu. Realitas hidupmu, kenyataan hidupmu ditentukan oleh isi otak dan hatimu. Maka kalau yang diisi di otak dan hati saudara dan saya adalah sampah, hidup kita juga kualitasnya sampah. Kalau otak dan hati saudara diisi dengan kebenaran, maka hidup saudara sedang menjadi benar dan akan menjadi benar. Katakan amin, saudara. Maka penting buat kita itu untuk memanajemen, mengatur apa yang kita lihat, mengatur apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, supaya hal-hal yang baik masuk dalam memori kita. Saya itu sering sedih dengan istri saya. Kalau melihat sinetron itu sampai deliweran. Apakah juga ibu-ibu begitu yang di sini? Pernah saya katakan begini. Lah iya. Urip iku yo. Wong ndelok sinetron kok ngantek do deliwer. Ndelok bojone kecengkerangan, ndelok bojone bergumul. Kaya ngene ora ditangisi kok, ndelok sinetron kok ditangisi. Saudara, dipikir saudara nangis sinetron itu tidak energi. Itu energi, itu kekuatan dari dirimu yang keluar. Sedih ketika melihat sinetron, saudara. Tetapi maaf, ibu-ibu, tidak pernah bersedih melihat suamimu, melihat anak-anakmu yang berkekurangan. Saudara, ini penting buat kita. Karena apa? Yang kita lihat terus-menerus, yang kita dengar terus-menerus, yang kita ucapkan terus-menerus, yang kita rasakan terus-menerus akan membentuk formasi tubuh kita. Negatif atau positif, baik atau buruk. Saya sedang belajar. Saya sedang dilayani oleh seorang pendeta, saudara. Saya ini punya anak, punya istri. Juga sudah melayani. Sekarang saya dilayani oleh seorang pendeta. Di Jepara saya dilayani, didoakan, saudara. Karena saya perlu merasa mendapatkan bimbingan dan mentor. Kalau selama ini saya berjalan pada pengertian sendiri, teori-teori saya mendudukkan diri, datang ke Jepara untuk dilayani secara pribadi. Nah, anak-anak yang masih muda, saudara dan saya memiliki pengalaman dengan orang tua yang berlainan. Ada clash dengan orang tua, clash dengan ibu bapak, clash dengan lingkungan, menimbulkan kekecewaan, clash dengan gereja, kecewa dengan gereja. Menjadi kecewa, dan ini menjadi tanaman yang tidak baik di dalam pikiran hati kita. Kita harus lepaskan. Saya menyadari aku gak iso nyebul blobokku dewi. Nah aku keliliben ora iso tak jikuk dewi. Harus ada orang lain,
entah itu orang terhormat atau orang yang tidak terhormat, orang yang bodoh atau orang yang pintar, dia bisa ngusap mata saya yang kena beluk. Kenapa? Kena beleduk, saudara. Kita harus rendah hati. Kita rendah hati, menundukkan diri bahwa kita butuh Tuhan dan juga butuh sesama kita untuk saling menolong, saudara. Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada gereja ini, kepada Bapak Pendeta dan Majelis yang menolong saya dalam mulai dari banyak hal, bukan hanya melalui pernikahan Joshua Garjatera, banyak hal saya ditolong, saya ditolong dan saya mengucap syukur, saudara, berterima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rendah hati itu penting. Tundukkanlah kita pada kitab suci. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3, Pak, terakhir. Oh, ya. Ya, Amsal 3. Di scan ayat yang 15-16 apa, Pak? Janganlah engkau bersandar pada pengertianmu sendiri. Tidak ada. Janganlah engkau bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 17 itu berapa itu? Nah, ini ayat yang penting buat kita, saudara. Penting, Amsal 3. Tak coba ya, bentar tak bukanya. Ini terakhir, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Amsal 3. Ayat 15, coba. Nah. Pengertian. Nah, ini coba pengertian. Bentar, pengertian. Ayat 5 ya. Nah, coba buka Mas ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, saudara. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Pengertian sendiri terbatas, saudara. Tetapi percaya kepada Tuhan. Maka saya katakan tadi, banyak bangunan di pikiran kita yang menghalangi kita percaya pada Tuhan. Alah, kader ngono le iso, gitu. Saya berkata kepada anak saya tadi, satu, jangan berkata nanti saja. Kalau dikerjakan ke gereja, kamu apa-apa digerakkan untuk lakukan, jangan nanti, mesti hilang. Kedua, jangan ucapkan saya tahu. Nek wes saya tahu, nek diomongi bakal ora dindel, saudara. Yang ketiga, saya tidak bisa. Jadi ini 3 kalimat, 3 frase yang tidak boleh ada dalam diri kita dan anak-anak kita. Engkau itu jangan. Engkau itu sampai mati ya engkau tidak akan melakukan sesuatu. Pertama, kedua, saya tahu. Nek wis tahu dikandani uga ngerti, uga manut, ngandel ae. Begitu pikiranmu berkata, "Alah, wis ngerti aku." Tertutup. Yang dikatakan pasti tidak masuk ke dalam sanubari kita. Kita kehilangan banyak. Ibarat mangkok itu dikurepno. Jane mlumah diseni banyu tapi dikurepno dengan kata saya tahu. Yang ketiga, saya tidak bisa. Nah, begitu kita berkata tidak bisa, ya wis mandek, tidak ada jalan lain. Ora iso kok. Tidak bisa ya tidak bisa, tidak akan. Tetapi kita tidak boleh berkata saya tidak bisa. Saya belum bisa, masih mungkin. Ada kesempatan. Suatu saat, saudara, saya itu pasang plafon. Ukurannya itu 2 meter kali rumah saya itu kali 5. Rumah di Muria Indah.
Habis kerja dari kondektur atau dari apa itu ya, gilaannya anakku itu. Saya panggil tukang, saudara saya itu kayu dicacah dan tidak jadi. Lalu tak kerjakan. Ketika sudah jadi, saya melihat ngunggahno kalsibot ini piye gitu. Saya tidak bilang tidak bisa. Saya bisa, ini ada cara gitu loh. Terus saya diam sejenak. Muncul ide. Oh, dikerek nganggo rafia. Lalu tak kerek rafia, saudara. Bisa, tak pasang itu. Tidak ada satu malam jadi, saudara. Karena apa? Karena pikiran tidak dibatasi, tidak bisa. Begitu saudara tidak bisa, pikiran mati, saudara. Begitu saudara tahu pikiranmu tertutup koyok mangkok sing kudune diisi banyu mbok urepno. Ketika saudara berkata nanti, seharusnya hari ini kamu kerjakan, nanti menunda sampai tua tidak dikerjakan. Bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita melalui renungkan ibadah kita hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah berkata dan berbicara. Kiranya Roh-Mu yang terus menolong hamba-Mu ini untuk mendapatkan pewahyuan dari Tuhan dan untuk melakukan isi pewahyuan itu. Dan tolong kami anak-anak-Mu yang mendengarnya hari ini untuk mendapatkan pewahyuan dan timbul iman dan untuk bertindak dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami boleh bekerja, boleh melakukan apa saja, berpikir apa saja. Ya Tuhan Roh Kudus, tolonglah kami anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk bersandar pada Tuhan Yesus Kristus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada sore ini Bapak, atas firman-Mu Tuhan, yang telah membukakan mata hati kami semua Bapak. Biarlah firman-Mu Bapak menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, ajar kami terus Bapak untuk melakukan firman-Mu Bapak, dan berikan kami kekuatan Bapak ketika kami di dalam posisi firman-Mu Bapak. Haleluya Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan ini Bapak di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini menjadikan kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu Bapak. Tuhan melihat setiap hati kami Bapak. Dan biarlah sore yang indah ini Bapak, Engkau melimpahkan segala berkat-Mu Bapak, kasih-Mu Bapak dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Bapak, kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh betapa indahnya. Bila saudara seiman
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, kelimpahan, penyertaan yang datangnya dari Bapa kita di dalam Sang Putra Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang maha di dalam Roh Kudus. Kiranya engkau terima saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Tuhan memberkati.